Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Henny Mulyani. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Tapi saya juga sebagai Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia cabang Sumatera Barat. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman kita pada gempa bumi atau penanganan gempa bumi kita dari pengalaman Bulan Sabit Merah Indonesia cabang Padang sebenarnya, karena sebelumnya kita adalah BSMI cabang Padang. Jadi sebelum masuk atau sebelum berdirinya Bulan Sabit Merah Indonesia cabang Sumatera Barat. Jadi pada tahun 2009 terjadi gempa bumi di Sumatera Barat itu pada tanggal 30 September dengan kekuatan 7,3 kalau nggak salah saya skala Richter, dan terjadi pada waktu sore hari dan menimbulkan kepanikan yang cukup besar bagi masyarakat Sumatera Barat atau Padang khususnya pada saat itu, karena pengalaman kita atau trauma dari masyarakat kita pengalaman tsunami sebelumnya di Aceh. Jadi pada saat gempa itu, sesudah gempa semua orang itu menuju daerah yang tinggi. Jadi sebagian besar karena kita berada di pesisir pantai, masyarakat melarikan diri ke arah perbukitan, ada yang ke daerah Limau Manis gitu ya, yang penting menjauhi daerah pantai. Pada saat itu ya kepanikan terjadi dan beberapa kecelakaan juga terjadi saat itu. Masyarakat tidak punya cara untuk mengelola emosi karena semuanya serba panik dan akhirnya meninggalkan rumah, menggunakan tempatnya begitu saja. Jadi mereka pada lari ke tempat yang lebih tinggi. Sementara kita tidak memperhatikan bahwa pada saat itu ada gedung-gedung yang runtuh, ada gedung pemerintah, ada gedung-gedung tempat les juga saat itu yang runtuh. Sampai malam kira-kira sesudah peringatan dini tsunami itu dicabut, masyarakat masih belum kembali ke daerahnya. Dan pada saat itu kami di BSMI sore sesudah kira-kira 1-2 jam sesudah gempa itu kita berkumpul. Ya, malam itu kita sudah mulai berkumpul di posko. Kebetulan posko kita waktu itu ada di jalan di daerah MH sesudah bypass. Sesudah bypass kita punya klinik sebenarnya kecil-kecilan. Nah, kita berkumpul di situ, kemudian kita saling berbagi informasi di antara para relawan. Saat itu mungkin berkumpul sekitar 10 orang, 5-10 orang, saya tidak ingat betul. Kita melaporkan apa yang sudah terjadi. Jadi memang ada orang-orang yang terperangkap di dalam gedung yang tidak bisa diselamatkan. Nah, hari itu kita sudah mulai untuk berkoordinasi tentang apa yang harus kita lakukan. Kita saat itu masih mempunyai stok obat-obatan yang bisa kita bagi atau kita lakukan untuk pertolongan pertama untuk gangguan medis awal. Tetapi memang kita tidak bisa melakukan untuk hal-hal yang lebih, untuk trauma yang lebih besar kita tidak bisa. Sebagian relawan ada yang berusaha untuk evakuasi di tempat-tempat yang mereka mampu untuk melakukan, tetapi sebagian besar memang kita masih karena relawan kita sebagian besar adalah mahasiswa kedokteran pada saat itu, jadi kita membagi sesuai dengan kemampuan kita. Yang relawan yang di tahun berapa sudah bisa melakukan apa, jadi saat itu seperti itu saja. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan pada saat itu untuk BPBD dan BNPB tidak sebaik saat ini manajemen saat itu. Jadi kita masih mencari bantuan dengan kepolisian, dengan satgas-satgas dari partai politik, kemudian juga dengan unit-unit rumah sakit itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita menghubungi saat itu memang tidak bisa penggunaan alat
alat bantu komunikasi tidak ada, listrik mati, lalu malam itu juga hujan deras turun, kemudian air tidak ada, masyarakat juga sudah mulai, saat itu masih belum terasa kekurangan air karena hari itu hujan lebat. Sesudah hari kedua, ketiga, dan seterusnya baru kita merasakan kekurangan air. Hanya hari berikutnya, 2 hari atau 3 hari sesudah itu, respon dari BSMI Jakarta sudah mulai datang, kemudian juga sudah ada bantuan dari masyarakat sekitar, kemudian dari partai-partai politik, kemudian juga sudah ada bantuan dari Chevron. Waktu itu kita juga dibantu oleh Chevron Indonesia. Mereka datang dengan kendaraannya, kemudian membawa sebagian bantuan. Nah, itulah kita koordinasi yang kita lakukan di posko kita saat itu. Untuk selanjutnya kita meninjau ke rumah warga, ke tenda-tenda yang mereka buat mandiri, artinya ada tenda-tenda yang mereka beli sendiri, kemudian mereka pasang di rumahnya. Kemudian kita juga dari bantuan dari Chevron dan dari partai politik, kita bisa membeli dari toko-toko yang masih buka untuk kita bagikan kepada masyarakat. Kita juga membeli air minum, dan sudah ada juga yang bantuan yang datang berupa air minum, obat-obatan dari Jakarta dan sebagainya, itu kita stok di posko kita saat itu. Berikutnya adalah kita juga meninjau daerah-daerah yang jauh dari Padang untuk evakuasi korban yang besar-besar seperti yang terjebak di bawah bangunan besar yang runtuh. Memang kita tidak bisa lakukan itu, sudah ditanggulangi oleh pemerintah daerah dan BNPB dan BPBD. Saat itu kita hanya bisa menyalurkan bantuan sesuai dengan apa yang kita bisa. Kita punya kendaraan, kita melihat kepada mencari lokasi-lokasi yang memang belum terjamah. Kalau daerah-daerah kota, sebagian besar itu sudah dibantu oleh teman-teman yang dekat area. Sementara yang jauh-jauh seperti Pariaman, ya akhirnya kami pergi ke Pariaman di pedalaman. Kesulitan kita saat itu transportasi memang, kemudian masih terbatasnya bantuan. Kemudian ini yang agak perlu menjadi perhatian mungkin karena kurangnya edukasi di masyarakat kita adalah masih adanya masyarakat kita yang berusaha untuk menghentikan bantuan di tengah jalan gitu. Jadi ketika kita masuk ke daerah yang jauh dari dari pusat kota yang jauh terjangkau, yang harusnya kita masuk ke daerah yang lebih dalam, tetapi masyarakat di pinggir jalan itu merasa mereka belum dapat apa-apa begitu. Jadi mereka berusaha untuk menurunkan sendiri bantuan logistik yang akan kita salurkan di tempat-tempat yang lebih jauh. Itu juga salah satu yang menjadi kesulitan kita karena masyarakat kita masih banyak yang individualis lah seperti itu. Kemudian untuk kerjasama kita, ya kita kerjasama dengan organisasi lain. Saat itu kita belum bersama Kogami ya, rasanya waktu itu belum, tapi kita sudah bantuan lebih banyak dari satgas dari partai politik, kemudian dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, dari dinas-dinas kesehatan, bantuan obat-obatan juga. Jadi kita tidak menggunakan obat kita sendiri, kita juga mendapatkan bantuan dari dinas-dinas kesehatan, puskesmas, karena mereka juga masih mempunyai stok obat-obatan yang banyak pada saat itu. Sesudah terjadinya kondisi itu, kita juga di daerah Pariaman, BSMI dengan bantuan BSMI Padang dengan bantuan BSMI Pusat, itu juga kita membuat rumah sakit lapangan. Jadi untuk rumah sakit lapangan itu BSMI Pusat yang menghandle, memang mereka yang membuat, kemudian menyediakan dokter dan sebagainya. Selain itu BSMI juga menyediakan trauma healing bagi anak-anak, bagi orang tua, kemudian kita juga ada ibu hamil. Kemudian di rumah sakit lapangan juga kita juga menolong kelahiran ya, jadi ada partus yang terjadi di rumah sakit lapangan. Jadi ada juga program trauma healing.
karena pengalaman dari Aceh, akhirnya kita bisa membuat beberapa program seperti selain bantuan menyebarkan distribusi logistik, juga trauma healing, kemudian sekolah lebih dini gitu. Jadi anak-anak yang putus sekolah karena saat itu, untuk mengalihkan perhatian mereka dari trauma mereka, kita juga membuat ada sekolah-sekolah di tenda-tenda. Itu juga dilakukan oleh volunteer atau relawan-relawan kita dari daerah lain. Saat itu memang bukan dari BSMI Padang saja, kita banyak dapat bantuan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita BSMI di tempat lain, dari kota-kota lain. Kemudian yang menjadi perhatian adalah kita juga membuat ini juga MCK sementara, kemudian hunian sementara. Nah, itu juga masih bekerja sama dengan dinas-dinas setempat, dinas kesehatan dan dengan pemerintahan setempat. Kendala yang kita hadapi selain dari masyarakat sendiri juga donasi tentu saja, karena itu sangat besar pengaruhnya, karena tanpa donasi kita tidak bisa bergerak. Respon yang sangat kita hargai adalah dari masyarakat kita yang masih mudah untuk mengeluarkan apa yang mereka bisa berikan kepada saudara-saudara yang mengalami bencana pada saat itu. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan.